Kepada Tuhan kami berserah, kepada Tuhan kami bersyukur oleh karena segala perbuatan Tuhan yang ajaib, oleh karena perkenanan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan hingga sampai saat pagi hari ini pun kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk kami dapat kembali beribadah, kembali memuliakan Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan mengalir dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami pelajari dan kami perdengarkan bersama-sama dapat mengubah kehidupan kami semakin hari semakin menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Pimpin dan sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan. Juga kuasai hamba-Mu ini, sebab hamba-Mu ini tidaklah sempurna, dan biarlah Tuhan yang maha sempurna yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Sehat? Pekerjaan lancar? Tuhan. Pertama-tama perkenankan saya untuk menyampaikan izin dan rekomendasi baik dari istri saya selaku tenaga kesehatan, juga rekomendasi dari beberapa hamba Tuhan dan gereja-gereja lain untuk selama khotbah melepas masker karena wis mulai aman, setidaknya tidak separah yang lalu. Jadi ben saya cetoleh ngomong, kalau nganggo masker kan jenengan nggak tahu toh kalau bringos kurung tak cukur apa tak cukur. Nah, ini kan tadi ketok gantengnya. Lek aku dhewe sapa sing ngelem? Oh, jenggotnya masih, Pak. Hilang kekuatannya kalau jenggot itu cukur. Karena kalau jenggot ini saya cukur, saya harus mengakui bahwa saya ini tidak sekurus dulu. Jadi kalau jenggot saya cukur itu janggutnya jadi double gitu loh. Rasanya tadi menurut istri saya jadi gantengnya kurang gitu. Dalam? Bukan, keturunan timur, Jawa Timur maksudnya. Baik, masih dalam tema kepedulian Bapak Ibu Saudara. Di dalam bulan ini, bagaimana setiap kita yang sudah didewasakan di dalam Tuhan dituntut dan diharuskan untuk memiliki sikap hati yang peduli. Peduli kepada sesama pun juga demikian peduli kepada sekitar. Terlebih di situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kepedulian kita seharusnya semakin nyata dan semakin berdampak bagi sekitar kita. Kalau kita sering mendengar, atau jenengan juga pasti pernah mendengar istilah EGP. Tahu EGP? Emang gue pikirin. Walaupun istilah ini sering terceletuk dalam sebuah candaan, ya, ketika ada teman curhat diguyoni, dicandai, emang gue pikirin. Tetapi sesungguhnya memiliki makna yang tidak baik
menunjukkan bahwa seseorang itu tidak mau tahu terhadap persoalan orang lain, menunjukkan bahwa orang ini tidak peduli apa yang dialami orang lain. Maka seharusnya walaupun dalam kondisi candaan, kalau saran saya lebih baik istilah ini jangan dipergunakan. Mengurangi respect, mengurangi kepedulian. Walaupun sekali lagi ya, bercanda. Tapi masalahnya tidak semuanya bisa dijadikan bahan candaan, dan tidak semua orang bisa diajak bercanda. Apalagi ketika beliau atau orang tersebut sedang mengalami satu permasalahan yang sulit. Mungkin niat hati kita mau menghibur dengan bercanda, tetapi tidak tepat sasaran ketika kita mengatakan emang gue pikirin, gitu ya. Nah, itu sebabnya setiap kita perlu menjadi pendengar yang baik sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Nah, saya membaca atau melihat beberapa fakta perbandingan antara bagaimana orang-orang yang ada di Jepang dan bagaimana orang-orang yang ada di Indonesia. Orang-orang di Indonesia itu seharusnya, nah, kenapa bilang seharusnya? Karena pada akhirnya banyak yang luntur bersikap seperti ini. Dikenal sebagai warga negara yang ramah, masyarakat yang sopan, yang gemar gotong royong. Makanya istilah dalam beberapa tahun yang lalu ya, sering digembar-gemborkan dengan istilah gotong royong, gotong royong. Bahkan ada salah satu gang di desa saya sana, di Kediri sana, namanya Gang Gotong Royong. Nggak tahu itu adikku Christian sudah lahir belum itu ketika kakek kami dulu tinggal di sana. Gotong royong ada di sini, ada, nah, ada juga di Suara mana? Oh, Sigi. Gang Gotong Royong. Mengapa? Karena gotong royong ini sebagai satu bentuk kepedulian sekaligus menjadi ciri khas masyarakat Indonesia pada khususnya. Tetapi di Jepang itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia itu kalau jenengan melihat ada tetangga lagi munggah nih atau menaikkan atap, nah, patuk langsung budal rono ngewangi munggah ke atap. Karena apa? Peduli. Ada tetangga pindahan berusaha untuk membantu ngusungi barang, tetapi di Jepang itu cuek. Bahkan tidak ada budaya saling tegur sapa. Bahkan kalau ketika jenengan lewat ketemu tetangga bilang, Jepang, bahasa Jepangnya apa? Monggo itu apa ya? Hai. Oh, mabuk ya, hai. Ya pokoknya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia monggo gitu. Malah dianggap aneh. Malah dikira memiliki niat. Lagi enek apa wong iki? Jangan-jangan sedang memataiku. Seperti itu. Ya, jadi itu sedikit cerita tentang kepedulian. Kalau ada warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, entah bekerja, entah sekolah atau apa, kalau dia mau pindahan kos-kosan, biasanya membantu ya sesama orang yang dari Indonesia. Kita sudah memiliki dasar yang kuat tentang pribadi yang sesungguhnya memiliki kepedulian yang tinggi. Tetapi pada prakteknya, bahkan sayang sekali di antara orang-orang percaya atau yang mengaku percaya, semangat kepedulian ini menjadi banyak yang luntur. Banyak orang yang justru beralih kepada prinsip emangnya gue pikirin. Nah, apa yang sesungguhnya membuat kepedulian ini hilang? Atau apa yang menyebabkan ketidakpedulian itu terjadi? Mari kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-11. Maaf, Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30 sampai dengan 37. Bagaimana firman Tuhan berkata tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati.
Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Satu kisah yang menarik yang mungkin tidak asing kita dengar tentang seorang Samaria yang baik hati. Mengapa orang Samaria diangkat dalam kisah ini? Sedikit latar belakang. Orang Samaria itu adalah orang keturunan yang tidak 100% orang Yahudi. Orang campuran, atau dalam istilah kita blasteran, antara Yahudi dan orang Asyur. Itu sebabnya orang Samaria ini dianggap oleh orang-orang Yahudi yang 100% adalah orang yang tidak layak, adalah orang yang berdosa. Padahal mereka memiliki kesamaan. Orang Samaria itu juga beribadah di hari Sabat, walaupun dengan caranya yang berbeda. Tetapi dianggap ini kurang suci, ini kurang rohani, karena tidak memiliki darah yang 100% keturunan Yahudi. Ada juga riwayat perebutan kekuasaan, hingga akhirnya menyebabkan orang-orang Yahudi jadi semakin moh dengan orang Samaria. Tetapi pada fakta kenyataannya, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak dianggap suci itu, atau tidak dianggap lebih suci dari mereka, justru yang memiliki kepedulian dan belas kasih yang tidak terbatas. Apa yang menyebabkan imam-imam dan orang Lewi itu tidak memiliki kepedulian? Sementara kita tahu namanya imam, berarti ia adalah seorang pemimpin rohani. Orang yang harusnya lebih tahu tentang bagaimana berbuat baik. Orang yang harusnya lebih tahu bagaimana cara menerapkan kasih. Tetapi justru ketika melihat orang yang sedang jatuh dan bahkan terluka parah, melewatinya. Orang Lewi pun sama saja. Kita tahu orang Lewi itu adalah satu suku, keturunan, satu-satunya keturunan yang dipilih oleh Allah secara langsung untuk menjadi generasi, apa istilahnya, penerus generasi para imam. Dari 12 suku Israel, hanya suku Lewi yang dipilih Allah yang berhak menjadi imam atas suku-suku yang lain, karena memang itu pusaka mereka. Tetapi apa yang terjadi sama seperti imam tadi. Ketika ia melihat orang yang jatuh, dia tidak menolong. Tidak ada gerakan belas kasihan, tidak ada tergerak kepedulian, tapi ia lantas melewati begitu saja. Dua sikap yang berbanding terbalik antara para imam dan orang Lewi dengan orang sama. Apa yang menyebabkan ketidakpedulian itu? Maka saya merangkum beberapa hal. Yang pertama, mereka memiliki level kasih yang berbeda. Mereka memiliki level kasih yang berbeda. Kalau level 0 sampai 10, mungkin imam dan orang Lewi ini ada di antara 0 sampai 2. Mengapa demikian?
demikian? Karena level yang berbeda, semakin tinggi level kasih itu, maka seseorang pasti akan semakin peduli dengan sesamanya. Karena dalam mengasihi itu tidak dibutuhkan alasan mengapa dan siapa yang kita tolong. Tidak diperlukan alasan apakah orang ini kita kenal atau tidak. Walaupun pada zaman sekarang ini memang perlu kewaspadaan. Karena terkadang di pinggir jalan, hati-hati ya, apalagi yang pulang kerjanya malam. Jangan sembarangan menolong orang yang tawe-tawe. Apa tawe-tawe itu? Ngawe-ngawe ya, apa doa ya? Dengan alasan meminta tolong. Kadang dipakai perempuan atau anak kecil untuk menjebak orang hingga akhirnya terjadilah kejahatan. Lalu kalau ternyata itu orang yang butuh pertolongan, tenang piye Pak? Carilah kantor polisi terdekat. Bawa polisi itu ke tempat orang itu ben ditulung polisi. Kita sudah berbuat baik, tetapi juga kita tetap menjaga kewaspadaan. Kepada pihak yang berwajib kan namanya. Tetapi lebih daripada itu, kembali lagi kepada kasih tadi. Seberapa level kasih Anda, itu menentukan seberapa peduli Anda kepada sesama dan kepada lingkungan sekitar Anda. Dan faktanya yang menarik adalah bahwa tinggi atau tidaknya level kasih ini tidak ditentukan dari latar belakang atau background jabatan atau gelar seseorang. Nyatane imam wae levelnya mong semono, orang Lewi levelnya semono, tapi orang Samaria yang dianggap tidak layak, tidak suci tadi malah memiliki level kasih yang jauh lebih tinggi dari mereka. Lalu apa yang menentukan tingkat level itu menjadi tinggi? Yaitu adalah kedekatannya kepada. Tidak peduli apakah itu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau jemaat biasa, panitia perancang atau bukan, tidak peduli. Tetapi yang terpenting adalah seberapa dekat orang itu kepada Tuhan. Nah sekali lagi kesimpulannya berarti, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin tinggi level kasih kita. Dan semakin tinggi level kasih kita, semakin tinggi tingkat kepedulian kita kepada sesama. Saya berani jamin kok tentang ini. Teori ini saya berani jamin. Semakin orang itu dekat kepada Tuhan, dia semakin memiliki kasih kepada orang lain. Orang gampang nesu, ya sabar, ya peduli, suka menolong, itu pasti. Itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan itu sendiri maha kasih. Ia sudah meneladankan, dan Roh Kudusnya yang menuntun kita sehingga kita mampu berbuat kasih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan ketidakpedulian seringkali dialami oleh manusia termasuk orang yang percaya? Yang kedua, karena adanya kesombongan, rasa percaya diri yang terlalu berlebih, atau bahasa kerennya itu kepedean. Terlalu pede. Terlalu pede tentang apa? Tentang kemampuannya, tentang imannya, tentang kerohaniannya. Saya lebih rohani. Hingga akhirnya merasa tidak layak menolong mereka yang tidak rohani. Loh, saya ini ketua perancang, harusnya saya yang ditolong, bukan saya menolong kamu. Justru seharusnya sebaliknya. Seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau turut ambil bagian dalam pekerjaan anak buahnya. Bukan pemimpin yang sekedar ngatur dan ngawasi tok. Itu bos namanya, bukan pemimpin. Dan seharusnya semakin tinggi level jabatan seseorang, harusnya semakin peduli toh.
Tetapi ketika orang jatuh ke dalam kesombongan itu, terlampau percaya diri dengan apa yang dia miliki, biasanya justru akan merasa tidak butuh orang lain. Orang kalau sudah merasa tidak butuh orang lain, biasanya ya diikuti dengan sikap yang tidak mau menolong orang lain. Dia tidak sadar bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Kalau hari ini aku menolong, mungkin besok aku butuh pertolongan. Karena dia merasa gak butuh orang lain, saya bisa menolong diri saya sendiri, makanya dia gak mau menolong orang lain. Itu namanya orang Tidak selamanya kita itu kuat. Tubuh fisik ini juga makin lama makin melemah, setidak-tidaknya termakan usia. Maka apa yang kita sombongkan? Ya berarti lek ngomong kowe Pak ngenteni tua, aku lagi peduli Pak. Ben minimal nyuwun sewu, kalau saya meninggal nanti ada yang nolong ngurusi jenazah saya. Orang ngono juga. Tapi ya ana sing sombong, ben aku mati mlaku dhewe. Ya kono mlaku dhewe. Jangan begitu ya. Itu namanya tidak peduli. Dan itu Tuhan tidak suka. Jangankan Tuhan, manusia aja orang seneng karo wong koyo ngono kuwi. Tetapi berbeda dengan orang Samaria yang memang sudah biasa dianggap remeh tadi ya. Sudah biasa direndahkan karena dia merasa kurang rohani atau kurang Yahudi. Maka diikuti dengan kepeduliannya yang juga tinggi kepada orang-orang lain, karena dia merasa saya ini bukan siapa-siapa, maka saya pun harus menolong orang yang juga bukan siapa-siapa, atau yang dianggap orang lain juga bukan siapa-siapa. Teruslah menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati, karena kesombongan itu dampaknya itu sangat luas. Tidak hanya ketidakpedulian kepada orang lain, tapi kesombongan itu dampaknya luas sekali. Orang lain pun lama-lama juga nggak akan peduli sama kita kalau kita sombong. Selain karena Tuhan tidak akan suka, tetapi dampaknya luar biasa. Ya, kesombongan itu tidak baik. Lalu yang ketiga, apa yang membuat orang itu hilang kepeduliannya? Masalah kedewasaan. Ya, ini ada kaitannya dengan tema yang lalu, bahwa semakin orang itu dewasa dalam iman, dalam mental, dalam pola pikir, seharusnya dan biasanya orang itu akan semakin tinggi tingkat kepeduliannya. Karena orang yang dewasa itu pasti akan berhikmat, orang yang dewasa itu pasti akan bijak. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menjadi dewasa. Dan yang sering kali saya contohkan tentang anak-anak, bukan bermaksud apa-apa, tapi lihat anak-anak teriak-teriak itu, mereka nggak peduli, semakin mereka teriak semakin saya teriak kencang, ya toh? Tapi mungkin orang tuanya sing ngerak penak. Karena apa? Beda tingkat kedewasaannya. Mereka gak mikir, kalau aku bengok, Pak Yulius itu tambah bengok, kalau suaranya Pak Yulius tidak biar mikir mereka. Gak peduli mereka. Karena apa? Anak-anak. Tingkat kedewasaan. Sebab itu perlu membiasakan sejak dini. Walaupun saya juga maklum, namanya anak-anak. Ada Pak Pri sing mlayu ngono ya. Bisa aku mending mudun wae lah. Mbak Pi apa mlayu-mlayu. Dengan ya anak aja gitu, tapi dolanan karo Pak Batian mlayu-mlayu kayak Esra sama Otnia. Ya lucu gitu. Mentang-mentang tonggonan yang di gereja ya dolanan playon. Sapa aku? Mau mudun melu playon sih sampean lah bubar yo ben. Bocah ya bocah sih salah wis luweh gitu. Makanya perlu dibiasakan
setiap hari bagi kita untuk semakin dewasa. Itu pentingnya. Kedewasaan itu juga dampaknya luas. Semakin dewasa orang semakin tahu mana yang salah, mana yang benar. Semakin dewasa seseorang, orang semakin bijak dalam memilih keputusan, mengambil keputusan. Semakin dewasa tentunya orang akan semakin peka dan peduli. Ya. Dan usia-usia seperti kita ini seharusnya sudah semakin dewasa dalam mental maupun dalam iman. Tidak mudah terpancing oleh situasi kondisi. Jangan menjadi sumbu pendek yang baru kesulut terus meledos. Itu menandakan bahwa kita tidak dewasa. Ujung-ujungnya apa? Gak akan ada kasih di sana. Pasti gak akan ada kasih. Mau berdoa sehari 22 jam, sing 2 jam dikit turu, sing 22 jam untuk berdoa, orang ngefek kalau orang itu tidak dewasa. Seminggu 6 hari ke gereja sekalipun tidak ngefek kalau dia itu tidak bertumbuh semakin dewasa. Karena ke gereja, berdoa itu bukanlah jaminan kita menjadi semakin dekat. Kalau memang tidak dari hati kita mau dekat kepada Tuhan. Oh berarti saya nggak perlu ke gereja Pak, saya nggak perlu berdoa Pak. Itu semakin salah. Gampangannya apa? Wong sing nek gereja, wong sing berdoa wae gak menjamin dekat dengan Tuhan kalau tidak dari hatinya, apalagi mereka yang tidak mau ke gereja, mereka yang tidak mau dekat kepada Tuhan, mereka yang tidak mau berdoa, semakin gak ada jaminan. Ya kan? Saya yang sudah hidup dengan istri saya yang kurang lebih pirang tahun kita menikah mah? Mali aku. Membuktikan bahwa tidak jaminan. Walaupun saya sudah menikah dengan istri saya, apal semua muanya termasuk itu sudah berapa tahun menikah. Lah kalau Pak Repto luwih apal tentang istri saya, lah itu malah aneh. Jangan-jangan saya malah lebih apal Bu Repto. Engkau jur digawe sinetron istri yang tertukar. Bu Repto seneng entuk aku sing ganteng. Batine Bu Repto, oh, yayangku Pak Repto ya ganteng ya. Pada zamannya. Pada zamannya. Enggak, saiki cek ganteng. Saiki cek ganteng. Gantengnya ora mung mergo nom tuwa ya. Tapi dari jiwa yang terpancar. Wah, gitu. Turun londo lek atine welek jahat ya tetep elek. Jangan diluroni biar gak nangis. Biarin, gak apa-apa. Nah, gak nangis. Ya, kedewasaan itu tergantung seberapa dekat Anda juga dengan Tuhan. Bukan seberapa sering Anda berdoa, seberapa sering Anda datang ke gereja. Tapi bukan berarti Anda tidak perlu ke gereja, tidak perlu berdoa. Wong sing bergereja dan berdoa aja belum tentu dekat, apalagi yang tidak sama sekali. Siapa yang bisa menjamin? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan ketidakpedulian seseorang apalagi orang percaya? Yang pertama, level kasihnya yang tidak bertumbuh. Yang kedua adalah karena kesombongan yang dia miliki. Merasa tidak butuh orang lain, merasa dirinya lebih mampu dari orang lain. Yang ketiga, karena tingkat kedewasaan. Jadi perlu dibiasakan sejak dini dan perlu didewasakan sejak dini. Jadilah orang yang semakin hari semakin dewasa, semakin penuh kasih dan semakin rendah hati, supaya kita pun semakin lama semakin peduli dengan sekitar. Kalau kita semakin peduli dengan sekitar, bukan nama kita, tapi percayalah pasti akan ada dan banyak orang yang bilang, oh wong Kristen ki apik ya. Kalau sudah demikian, siapa yang dipermuliakan? Tuh
Bukan lagi Bayu, Daniel Bayu Prakoso, bukan, tapi Tuhan. Ya. Mari kita semakin meningkatkan kepekaan kita, kepedulian kita pada sesama. Bertanya kabar. Bertanya kesehatan, apalagi sekarang sudah dimudahkan dengan berbagai macam. Kalau kemarin KPW membahas tentang gadget, ya, bertanya kabar, atau minimal mendoakan, entah saudara, entah keluarga, entah siapapun yang ada di sekitar Anda. Itu wujud bahwa Anda peduli kepada orang lain. Peduli tidak harus berupa materi, tapi dengan kita mendoakan orang-orang lain, kita sudah peduli kepada mereka. Aku melihat Pak Aris Rono kita susah, sedih, apa terjadi. Aku bengi tak dengar nih. Saya peduli dengan Pak Aris Rono. Ini contoh Pak. Pak Aris Rono datang dengan sukacita tapi contoh. Pak Eko nek beliau menengnya susah kan apa terjadi. Oh mergo ra ketok ben. Aku bengi tak dengar nih. Tanpa saya harus tahu atau kepo, jadi di masalah apa tuh Pak? Karena tidak semua orang mau cerita. Kalau Anda memiliki hati yang peka, cukup doakan saja, apapun masalahnya. Ya, jadilah pribadi yang peduli, jadilah pribadi yang selalu menabur kasih dimanapun kita berada. Dan memberkati kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan yang memberi kami hikmat untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi ketentuan firman Tuhan dan apa yang menjadi bagian kami sebagai pribadi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Bapamu tidaklah sempurna, Engkau yang menyempurnakan dalam hati, pikiran dan kehidupan setiap jemaatmu satu persatu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.